Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizkyadia dari kelas 10 Teknik Logistik A, nomor presensi 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai algoritma dan juga pemrograman. Tujuan materi ini antara lain yaitu memperkenalkan siswa pada dasar-dasar pemrograman dan membekali dengan keterampilan pemrograman. Yang kedua adalah menyiapkan siswa untuk memahami dasar pemrograman dan merencanakan karir. Dan yang ketiga adalah membantu dalam pengembangan kemampuan dalam analisis dan solusi masalah melalui algoritma dan program komputer. Definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma tak selalu terikat dengan komputer, namun juga dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ketika seseorang membuat teh manis. Tentunya mereka akan melakukannya secara berurutan. Nah, dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan algoritma itu selalu memiliki awal, proses, dan juga hasil akhir. Dalam pemrograman, algoritma berfungsi sebagai dasar agar komputer dapat memahami apa yang harus dilakukan. Tanpa algoritma, kode program sulit disusun dengan baik. Struktur dasar algoritma. Dalam pemrograman ada 3 struktur utama yang menjadi fondasi algoritma. Yang pertama adalah urutan. Instruksi yang dijalankan langkah demi langkah sesuai susunan yang ditentukan. Yang kedua adalah percabangan, yaitu instruksi yang hanya dijalankan jika memenuhi kondisi tertentu. Dan yang ketiga ada perulangan, yaitu instruksi yang dieksekusi berulang kali hingga kondisi tertentu tercapai. Nah, seperti contohnya yaitu menghitung luas persegi panjang merupakan struktur urutan. Dan yang selanjutnya menentukan kelulusan siswa berdasarkan nilai merupakan percabangan. Mencetak angka 1-10 adalah bentuk pengulangan. Ketiga struktur dasar ini selalu muncul baik dalam program sederhana maupun aplikasi kompleks. Nah, jenis-jenis algoritma itu ada 3. Yang pertama ada algoritma pencarian, yaitu algoritma yang mengenal jenis yang digunakan untuk mencari informasi atau data tertentu. Dan yang kedua ada algoritma pengurutan, mempelajari algoritma yang digunakan untuk menyusun data atau informasi secara terstruktur. Dan yang terakhir ada algoritma greedy, yaitu mengenal jenis algoritma yang fokus pada pengambilan keputusan dengan harapan menemukan solusi yang optimal. Selanjutnya ada struktur data dalam pemrograman. Yang pertama ada A, tipe data. Penjelasan mengenai berbagai tipe data yang digunakan dalam pemrograman. Contoh ada int, float, chart, dan lainnya. Dan yang kedua ada array, yaitu memahami fungsi array dalam menyimpan data yang memiliki tipe yang sama. Dan yang ketiga ada linked list, yaitu memahami konsep dan struktur linked list serta penerapannya dalam pemrograman. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman yang umum digunakan. Nah, bahasa pemrograman yang umum digunakan itu antara lain C atau C+, yaitu bahasa pemrograman yang telah menjadi standar de facto dalam pengembangan perangkat lunak atau game. Dan yang kedua ada Python, yaitu bahasa pemrograman yang dipelajari dan sering digunakan dalam sains data dan pengembangan web. Dan yang terakhir ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk pengembangan web dan membuat tampilan interaktif. Jadi kesimpulannya, belajar algoritma dan pemrograman ini merupakan salah satu hal yang penting. Dengan mempelajari algoritma ini, siswa tak hanya belajar secara teori saja, tapi juga memahami secara praktek bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode algoritma sehingga menemukan solusi yang terstruktur dan sistematis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.